saya Putu Suwarningsih SPD. Saya guru mata pelajaran informatika kelas 10 di SMA Negeri 2 Banjar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2023. Adapun nomor ujian saya 20, 24, 20, 69, 26 dan nomor PPG 20, 15, 09, 61, 13, 34. Untuk video uji kinerja ini menggunakan model problem based learning dengan materi membuat daftar isi secara otomatis dengan menu table of content. Selamat menyaksikan. Berdiri. Maturang salam panjali umat. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan duduk anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya, ada yang tidak hadir? Ada. Ada berapa orang? 3 orang. 3 orang. Saya ibu absen. Siapa saja? Ibu Putu Randi. Ibu Lentri Wiryanata. Ya. Apa? Izin. Jin. Sudah, yang lainnya sudah semua hadir ya berarti ya? Ya. Oke, untuk hari ini materi kita itu tentang ini ya, saya tampilkan. Anak-anak sudah bawa juga materinya ya. Itu cara membuat daftar isi dengan bantuan tabel of content. Ya. Di mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak diminta untuk apa? Melakukan analisa dan praktikum ya terkait pembuatan daftar isi menggunakan aplikasi perkantoran ya dengan mengolah kata atau Microsoft Word ya. Di Microsoft Word itu kalian bisa dibantu nanti membuat daftar isi dengan bantuan tabel of content ya, nanti lebih mudah ya buat di sana. Untuk alokasi waktunya yaitu 2 kali 45 menit atau 90 menit ke depan kita belajar di lab dengan metode diskusi dan praktek ya. Kalian nanti dibentuk kelompok, diskusi dengan kelompok, kemudian praktek bersama kelompok. Dan di akhir pembelajaran anak-anak diharapkan mampu apa? Mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya. Kemudian perhatikan K3 anak-anak ya. K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan kalian dari segi cara duduk misalnya ya, cara duduk ketika menggunakan komputer bagaimana ya biar tidak encok padanya. Kemudian sedikit ibu ingin menanyakan dari kalian pernah nggak membuat laporan anak-anak, laporan penelitian mungkin disuruh sama guru biologinya membuat penelitian apa pertumbuhan kecambah misalnya apa saja isi dari laporan penelitian tersebut. Kalau kalian pernah membuat, siapa yang bisa menyampaikan apa aja isinya? Bidana silakan berdiri. Ada tema, isi, dan daftar pusaka. Itu saja. Daftar pusaka itu saja. Ada yang bisa menambahkan atau menyampaikan lebih lengkap dengan rincian yang lengkap? Baik, jadi yang mungkin saya ketahui kalau secara sistematis yang pertama kita harus buat cover Ya, atau ya. untuk biar lebih jelas visualisasinya di depan. Setelah itu biasanya di cover itu kan ada judul dari penelitian atau makalah yang mau kita setorkan. Ya. Setelah itu lanjut ada kata pengantar. Setelah ada kata pengantar itu ada daftar isi biasanya yang berisikan halaman-halaman di mana nantinya pembahasan itu dibahas. Setelah daftar isi lanjut ada pembahasan dari materinya. Setelah itu baru ada kesimpulan atau bentuk dari materinya. Lalu terakhir daftar pustaka untuk menulis ataupun untuk mengisi daftar dari mana sumber-sumber terkait. Silakan duduk. Oke, jawabannya baik sekali ya. Kemudian ditutup dan terakhir ada daftar pustaka.
kita mempelajari tabel komponen itu memudahkan kalian membuat daftar isi secara otomatis. Biar tidak seperti ini buat daftar isi, misal ngetik bab 1, buat titik panjang, capek nggak? Daftar titiknya berapa kali, ya? Dan kadang itu di kanannya itu di selainnya itu tidak rata kan? Nah kan buat itu ya. Nanti kita praktekkan langsung, ya. Modul kan sudah saya kasih. Oke. Selanjutnya anak-anak coba disimak video yang sudah ibu kirimkan di link. Oke. Nah di sini ada video membuat proposal penelitian. Sudah ketemu linknya anak-anak di WA? Sudah. Oke. Sudah. Silahkan dibuka, disimak dulu video itu. Sudah selesai disimak anak-anak videonya? Sudah. Kalau sudah, silakan di sana kan sudah disertakan di pesan saya itu saya sertakan link Padlet dan link Padletnya. Ya. Oke. Nanti ada tanda plus di bawah. Di sana kalian sampaikan apa yang ditanyakan di video itu, ya. Ya. Oke, sudah nambah lagi. Asal bijaksana juga. Ya, Padlet masing-masing boleh dari sana ya kalau memang tidak jelas anak-anak ya. Dari Semarang pendapatnya itu Desa harus mengisi nomor halaman dan juga daftar isi. Ya, yang ditanyakan tadi. Oke, sebagian besar jawabannya sama ya anak-anak ya. Terlebih dahulu kita buat nomor halaman. Kalau membuat daftar isi tanpa membuat nomor halaman terlebih dahulu, apakah bisa itu dibuat daftar isinya? Tidak, ya, itu tidak. Nah, dari itu buat dulu nomor halaman, baru kita setting daftar isinya. Ya, sampai di sana paham kira-kira anak-anak? Ya. Selanjutnya anak-anak silakan bentuk kelompok ya, biar cepat nanti kelompoknya itu saya atur nanti yang duduknya berdekatan. Ya, yang di daerah sana kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke. Untuk kelompok silakan ini baca dulu LKPD-nya ya, tentang kerjanya. Jadi untuk bahan ada dua ini ya file yang saya kasih anak-anak, LKPD dan contoh laporannya yang akan dibuatkan daftar isinya. Kita tunggu ya. Oke, yang lagi satu itu adalah LKPD. Ya. LKPD ini adalah lembar kerja kalian, acuan kalian untuk bekerja di kelompoknya masing-masing. Ya, nanti ada satu orang yang mengetikkan ini contoh laporannya.
halaman ya. Ada dalam pokok 1. Itu cara membuat obat bersama. Oh, ini covernya sudah kosong. Ya, oke, sesuai tutorialnya ya. Terus apa lagi? Sekarang kan membedakan yang I sama angka itu ya. Oh, sudah mau. Ini kata-kata I. Iya. Nah, pakai lo. Kosongin jangan. Yang di atas sih. Yang ini continue. Link. Oke. Terus baru kita ubah biar beda dia mas. Ini biarin kan itu. Nah, ini ya. Tutorialnya. Biasanya kan ini dulu. Ini ya dari apa? Sudah turun dia. Coba buktikan sekarang cek 2 kali 2. Session 1, mau nggak session 2? Oh, udah beda dia. Nah, sekarang kalian fokus di sini. Gimana caranya ubah? Di sekarang kan ada Romawi baru 1, 2, startnya berapa? Mau pakai. Kita mau beda 1, kemudian bab 2, 2, 3, oke, lanjut ada untuk setting daftar ada nanti boleh gini ketika presentasi dari awal
kata pengantar kan. Ini. Oke, lanjut apa? Dari Jalan. dan di bawah di bawahnya kita sudah selesai berhasil sampai hubungan antariksi yang mana? Ya. Oke. Ingat ya format teksnya kan di sana kita Times New Roman ukuran 12 ya, karena itu ada di nilai penilaian. Nah, penilaian nanti nilai ya sampai jenis. Oke anak-anak, sudah selesai prakteknya? Nah, sekarang ibu nilai per kelompok ya. Orang tunjukkan hasil pekerjaannya dan itu langsung nilai. Kelompok 1 sudah siap? Nah, ini agak ke atas bawah ya, biar rapi ya. Udah rapi gini ya. Tadi itu. Nah, kalau ini kan udah rapi. Nomor halaman sudah bab 1, halaman berapa? Angka sudah, yang di atas sudah Romawi. Peserta didik mampu. Oke, daftar isi sudah lengkap. Ya, daftar isi nanti di blok semuanya. Ini kan jenis teksnya beda-beda ya, masih beda-beda. Blok dulu baru ubah jenisnya apa? Times New Roman ukuran 12. Ya, itu aja kurangnya ya. Ini udah dipilih. Sudah. Sudah, coba di apa? Siap. Kemudian, kedua. Sudah muncul? Tinggal sekarang format teksnya di blok ini ya, data isinya sesuaikan Times New Roman ukuran 12. Kalau ini kayak masih kalibri. Ya, sudah. Blok semua dulu. Ini kan belum headline. Ya. Itu hanya ngeklik aja untuk update kalau seperti itu. Nah, kan kalau dia formatnya ya, sudah ya. Sudah selesai. Oke, silakan dicek teksnya sudah Times New Roman. Sudah. Kemudian ukuran 12 sudah. Halaman ini kalau bisa ya, kalau memang mau ditebalkan semua tebalkan. Sudah beda 1, 2, 3, 4. Oke, sudah semua ya, tinggal itu diubah sedikit sesuaikan. Biar tak ada yang tebal, ada yang tidak ditebal. Tidak bagus. Nah, KPD sudah semua gitu. Oke, 1 kelompok apa? 5, 4, 3, 2 sudah? 2 di dulu. Baru ini. Oke. Sudah semua ya, ibu nilai juga sudah. Bagaimana semuanya sudah bisa mempraktekkan? Ya, saya lihat tadi sudah. Tapi nanti sesuaikan setelah kalian setting tabel output-nya, sesuaikan yang di daftar isi itu teksnya harus Times New Roman juga ukuran 2. Nomor 2 udah ya? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita sekarang ice breaking anak-anak ya. Tahu ice breaking? Ice itu? Ice cream, bukan ice cream ya. Dingin ya, pendinginan sedikit ya. Bisa anak-anak berdiri, menghadap ke depan. Yuk nyanyi. Putar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Kalau goyang-goyang apa nih jagonya ya? Diputar-putar, bertepuk-tepukan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang. Terus itu gimana goyangan?
Oh iya. Oke, sudah ya. Untuk ke depan bagus ya. Oke, nah sedikit ada refresh ya. Tadi kalian sudah sibuk kayak mengisi KPD. Kemudian sedikit tadi stripping ya, penyegaran dari Ibu. Nah kan terima kasih tadi sebagai pemandu. Kalau kewer-kewernya lebih seru. Lebih heboh ya, takutnya lupa. Oke, untuk selanjutnya presentasi. Ya, presentasi dari kelompok Bapak yang siap pertama. Ya, kelompok 2, kelompoknya Semarang, silakan ke depan. Di sana ya. Boleh gabung di sana. Oke, yang lain perhatikan ya. Sebelumnya Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bagaimana cara membuat nomor halaman dan membuat daftar isi menggunakan table of content. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Putu Sudiarto Kersana. Di sini saya sebagai moderator bersama rekan saya. Perkenalkan, saya Adi Bagus Baradana Putra. Di sini saya sebagai pemandiri yang nanti akan menjelaskan langkah-langkah atau tahap-tahap untuk membuat nomor halaman juga daftar isi. Perkenalkan, saya Muhammad Hadi Natal sebagai operator. Perkenalkan, nama saya Risa Putri Putranti sebagai motivator. Perkenalkan, saya Putusan oleh Olehku sebagai reguler. Baik, sekian perkenalannya. Untuk berdasarkan waktu, silakan untuk materi untuk Oke, silakan untuk Hendra mungkin bisa menempati meja. Oke, perhatikan teman-teman semua, tadi sudah diberikan contoh makalah laporan oleh Bu Ningsih. Jadi di sini kita akan mencoba bagaimana mengisi nomor halaman dan juga daftar isi. Langkah pertama yaitu kita akan membuat nomor halaman. Jika sudah tampilan seperti itu, kita kembali ke page number lagi. Setelah kita kembali ke page number, kita klik yang bottom of page. Lalu kita pilih plain number 2 atau plain number 2. Nah, jika sudah ini sudah terisikan Romawi. Namun untuk halaman pertama yaitu judul itu kita hilangkan dengan mengklik different first page. Nah, jika sudah hilang, mungkin kita bisa mengeceknya. Kita gulir ke bawah di kata pengantar itu sudah Romawi nomor 2, dan di daftar isi juga itu sudah ada angka Romawinya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membedakan atau memisahkan antara bab 1 dengan daftar pustaka, yang artinya memisahkan antara halaman Romawi dengan halaman angka. Muncul pertama adalah angka 1. Lalu kita klik OK, lalu kita gulir ke bawah. Di bab 1 sudah menjadi halaman 1, bab 2 sudah menjadi halaman 2 dan seterusnya. Jadi itu caranya membuat nomor halaman. Kira-kira ada yang ditanyakan, apakah sudah jelas teman-teman? Backspace atau menghapusnya. Jadi itu tadi pembuatan daftar isi, ya, pembuatan daftar isi. Kira-kira ada yang ditanyakan dari teman-teman? Ya, silakan. Silakan berdiri. Di sini setelah saya amati dari cara membuat daftar isi pada bagian bab kelima, tepatnya di subtopik dan maksud, ada satu kekurangan yaitu kesimpulan. Nah, apakah bisa kita menambahkan kesimpulan di dalam daftar isi tersebut? Oke, terima kasih Angga untuk pertanyaannya. Oh ya, ini kita lupa di kesimpulan untuk kita taruh. Kita pakai cara yang tadi aja, kita blok terlebih dahulu di kesimpulan. Setelah itu kita ke heading 2, pastikan sudah heading 2 kesimpulan tersebut. Lalu kita klik kanan. Setelah itu modify. Lalu di sini kita ubah settingannya. Jika memang sudah sesuai, kita biarkan saja di mana fontnya Times New Roman.
ukurannya 12 dan juga warnanya hitam, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita gulir ke atas. Setelah itu kita klik daftar isinya, lalu kita klik kanan. Setelah klik kanan kita update field. Setelah update field kita pilih yang update entire table. Setelah itu kita klik OK. Nah, bisa digulir. Jadi secara otomatis dia akan ditambahkan. Tetapi di sini kita harus mengubah kembali fontnya dan juga ukurannya menjadi yang kita inginkan tadi, yaitu Times New Roman dan juga ukurannya 12. Nah, jadi seperti itu, Angga. Wah, bisa diterima? Oke. Baik teman-teman, jadi itu presentasi kami dari kelompok 2 hari ini, yaitu membuat nomor halaman dan juga daftar isi. Semoga tutorialnya bisa membantu untuk kedepannya kita membuat makalah atau laporan dari guru-guru kita nanti. Oke, itu saja kesempatan saya kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi yang dapat kami laksanakan. Kami tutup dengan para pesandu. Om Santi. Ya, kita itu sudah semuanya pekerjaannya sangat bagus. Ya, oke. Terima kasih anak-anak yang sudah presentasi. Ya, selanjutnya untuk hari ini siapa yang bisa menyimpulkan ya apa yang sudah anak-anak pelajari? Ya, oke, silakan angkat tangan, sampaikan langsung di depan ya. Sampaikan nama, kemudian simpulannya apa? Silakan. Angga, silakan. Maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Putu Angga Putra Pertama. Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini adalah kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat nomor halaman dan daftar isi melalui tabel of contents. Mungkin segitu saja, Bu. Jadi membuat daftar isi dengan berbantuan tabel of contents. Oke, silakan duduk pertama. Siapa kira-kira yang bisa menambahkan atau melengkapi ya jawaban dari Angga, kesimpulan dari Angga? Ada yang bisa? Oke. Boleh semuanya ya. Langsung perkenalkan nama dulu, baru sampaikan. Baik, perkenalkan, nama saya Edo Bagus Maran Putra. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Angga tadi, yang kita pelajari hari ini yaitu membuat nomor halaman dan juga daftar isi menggunakan table of content. Tidak hanya itu, kita juga hari ini belajar bagaimana sih caranya mengetahui untuk mengubah section suatu page atau suatu halaman jadi section 1 dan section 2 untuk membuat nomor halaman yang berbeda, yaitu angka Romawi dan juga angka biasa. Lalu juga kita tadi pada saat membuat daftar isi sudah mempelajari tentang heading 1 dan juga heading 2 agar apa yang kita copy atau apa yang kita arahkan ke table of contents itu sesuai dengan heading yang sudah kita pasang tadi pada saat kita sama-sama praktek. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih karena baik, itu tadi disempurnakan lagi jawaban Angga ya, disempurnakan lagi oleh Semade ya, sangat lengkap ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, sudah lengkap sekali ya. Nah, sedikit dari Ibu ya. Untuk materi hari ini itu nanti semoga bermanfaat untuk kalian ya. Dimana kalian nanti menginjak kelas 11, sekarang kan kelas 10 ya. Kelas 11, kelas 12 tentunya guru-gurunya akan terus memberikan tugas ke kalian ya terkait dengan laporan penelitian. Lalu kalian nanti lanjut lagi setelah SMA masuk ke perguruan tinggi. Nah, itu lebih susah lagi ya, di jenjang skripsi itu lagi harus nomor halaman harus berbeda, itu semuanya akan dipakai ya, dan seterusnya akan dipakai oleh kalian ya anak-anak. Itu sedikit informasi ya, mulai manfaat pembelajaran hari ini ya, untuk apa belajar seperti ini kan gitu ya. Tapi kalian sudah merasakan bagaimana manfaatnya? Sudah. Ya, sudah tahu ya bagaimana caranya, nanti tinggal diaplikasikan lebih lanjut. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan mulai materi hari ini? Sudah paham? Kalau sudah paham, itu kasih hadiah. Hadiahnya? Oke, ada lukis
Putra peringkat berapa? 4. Turun lagi. Febri, Angga masuk, ya lanjut. Saling salib ya. Nanda, Debbie. Strike. Mana tadi dia? Ini dia. Apa nih? Dua. Sudah semua selesai? Sudah. Sudah? Oke. Oke, saya akhiri ya. Sudah. Dan Angga, tangan ya. Oke. Lagi satu, anak-anak mohon diisi lembar refleksi ya. Coba dilihat, dirilis. Refleksi ini sebagai bahan nanti Ibu kedepannya memperbaiki sistem pembelajaran kita. Ya, apa yang perlu diperbaiki, apakah sudah bagus atau belum. Ya. Terima kasih anak-anak sudah mengisi, sudah semua ya? Sudah. Ya. Selanjutnya, ada yang ditanyakan sebelum diakhiri pembelajarannya? Sudah paham ya? Oke. Untuk hari ini Ibu cukupkan dulu ya untuk materi kita, membuat daftar isi dan nomor halaman ya. Dimana membuat daftar isi itu berbantuan tabel of content ya. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat nanti ke depannya. Ya. Komputernya masing-masing dirapikan tempat duduknya ya. Setelah kalian selesai bekerja di lab ini ya. Sudah jelas? Silakan ketua kelas diganti. Karena tadi diawali dengan berdoa, kita akan akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Maturang parame santi. Om Santi Santi Santi.